channel. Hari ini kita bakalan belajar statistik lagi. Materi kita hari ini yaitu tentang korelasi. Nah, sebelumnya dari teman-teman ada yang udah pernah belajar belum nih tentang korelasi? Kalau dari teman-teman belum ada yang pernah belajar tentang korelasi, jangan khawatir. Sini-sini, kita belajar bareng. Definisi korelasi. Korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi dinyatakan dengan koefisien korelasi, yang biasa diberi simbol R, yang memiliki rentang antara -1 hingga 1. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis korelasi. Korelasi positif, yaitu di mana jika suatu variabel naik, variabel lainnya juga cenderung naik. R mendekati positif 1. Nah, kalau korelasi negatif, yaitu jika suatu variabel naik, variabel lainnya cenderung turun. R mendekati -1. Dan yang ketiga, yaitu tidak ada korelasi jika perubahan satu variabel tidak berhubungan dengan variabel lain. R mendekati 0. Nah, jadi misalnya kita sebut korelasi tersebut korelasi positif apabila pada contohnya misalkan jam belajar siswa ini 2 jam. Nah, ketika siswa belajar 2 jam, mereka mendapatkan nilai ujian 60. Nah, ketika waktu belajar siswa ini ditambah, nilai mereka naik. Nah, itu berarti korelasi positif. Nah, sebaliknya nih, kalau korelasi negatif ini, jika satu variabel naik, variabel lainnya cenderung turun. Misalkan, jam belajarnya ditambah, maka nilai siswanya akan turun. Misalkan nih, siswa yang belajar selama 2 jam, nilainya 60. Nah, ketika jam belajarnya ditambah jadi 3 jam, nilainya malah merosot nih di 55. Nah, itu bisa disebut dengan korelasi negatif. Sedangkan tidak ada korelasi, yaitu ketika satu variabel tidak saling mempengaruhi dengan variabel lainnya. Jadi ketika variabel yang satu naik, yang variabel lawannya ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena dua variabel ini tidak saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya ada analisis korelasi sederhana, yaitu untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, untuk analisis korelasi sederhana ini ada 2 tipe. Yang pertama yaitu Pearson product moment, di mana tipe ini digunakan untuk menguji hubungan dua variabel berbentuk interval atau rasio. Dan yang kedua yaitu ada Spearman rank, yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk ordinal. Nah, di sini ada rumus yang digunakan pada tipe Pearson product moment, yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, dari hasil pencarian R ini nanti kita akan dapatkan nilai interpretasi nilai R. Nah, di sini ada rentang nilai R-nya. Apabila nilai R-nya itu 0,00 sampai 0,19, maka interpretasinya sangat lemah. Lalu, apabila 0,20 sampai 0,39, interpretasinya lemah. Jika nilai R-nya 0,40 sampai 0,59, maka interpretasinya sedang. Untuk
nilai R-nya 0,60 sampai 0,79, interpretasinya kuat. Sedangkan untuk 0,80 sampai 1, maka interpretasinya sangat kuat. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, sampai sini teman-teman, apakah ada yang kesulitan? Kalau teman-teman punya pertanyaan tentang materi kita hari ini, kalian boleh banget komen di kolom komentar. Nanti aku pasti bakalan bales komen kalian satu-satu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian akhir mahasiswa. Data dari 6 mahasiswa diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini ada mahasiswa A, B, C, D, E, dan F. Dengan jam belajar masing-masing 2 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 8 jam, dan 10 jam. Dan nilai ujiannya yaitu 65, 70, 75, 78, 85, dan 95. Pertanyaannya, hitunglah koefisien korelasi Pearson antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Lalu interpretasikan hasilnya. Nah, sampai sini teman-teman boleh pause dulu videonya dan coba pecahin soal ini. Nanti kita cocokin jawaban kalian bareng-bareng. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, dari tabel tadi kita memiliki nilai X dan nilai Y. Nah, sebelum kita masuk ke rumus Pearson-nya, kita dapat menghitung dulu nih nilai XY, nilai X kuadrat, dan nilai Y kuadrat dengan membuat tabel baru seperti ini. Nah, jadi kan tadi di sini kita hanya memiliki nilai X dan nilai Y. Nah, sekarang kita tambah nih tabelnya. Di sini ada nilai X, nilai Y, nilai XY, nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat, dan yang terakhir di sini ada sigma dari masing-masing. Nah, setelah kita menemukan nilai dari tabel ini, kita lanjut ke rumus Pearson-nya. Nah, jadi kita tadi sudah mengetahui bahwa rumus Pearson untuk menemukan nilai R-nya yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y akar N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, kita substitusi nilai dari masing-masing, di mana N-nya sama dengan 6, sigma X-nya sama dengan 35, sigma Y sama dengan 468, sigma XY sebesar 2883, sigma X pangkat 2 sama dengan 245, dan sigma Y pangkat 2 sama dengan 37.084. Maka akan kita dapatkan R sama dengan 6 dikali 2883 dikurangi 35 dikali 468 per akar 6 dikali 245 dikurangi 35 pangkat 2 dikali 6 dikali 37.084 dikurangi 468 pangkat 2. Maka akan kita dapatkan nilai R-nya yaitu sebesar 918 per akar 245 dikali 3480. Maka kita dapatkan 918 per akar 852.600. Hasil akarnya akan kita dapatkan 918 per 923,4. Dan akan kita dapatkan nilai R-nya yaitu sekitar 0,994. Nah, nilai R-nya yang sekitar 0,994 menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat antara jumlah jam belajar dan nilai ujian.
Artinya, semakin banyak jam belajar, semakin tinggi nilai ujian mahasiswa. Nah, sampai sini gimana nih jawaban dari teman-teman? Apakah udah cocok sama pembahasan soal kali ini? Jadi sekarang kita sudah tahu ya gimana cara memecahkan soal kali ini. Nah, misalkan dari teman-teman punya cara lain atau punya tips or trik untuk memecahkan soal kali ini, kalian boleh banget share di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng. Dan kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan tentang pembahasan soal kali ini, kalian juga boleh banget komen di kolom komentar bagian mana yang kalian masih bingung. Nanti aku pasti jawab komen kalian satu-satu. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini dari awal sampai akhir. Jangan berhenti belajar statistika, karena data nggak pernah bohong. See you!